Oke, pernah kebayang nggak sih ada anak muda umur 19 tahun, Alexander Hamilton namanya, tahun 1774 gitu. Dia ngadepin masa yang skeptis banget. Iya. Tapi cuma modal pinter ngomong, dia bisa loh bikin orang-orang setuju buat boikot barang Inggris. Kok bisa ya? Kata-kata punya kekuatan sehebat itu. Nah, kisah Hamilton itu pas banget menangkap inti pembahasan kita kali ini. Sumbernya dari bab 1 materi Anda, puisi, kekuatan, dan lompatan jauh. Puisi, kekuatan, lompatan jauh ya? Iya, kita mau gali nih gimana komunikasi yang persuasif itu, yang meyakinkan, bukan cuma membentuk sejarah, tapi juga jadi kunci buat meraih moonshots. Moonshots, mimpi-mimpi besar gitu ya. Betul, impian yang awalnya kayaknya mustahil banget dicapai. Menarik. Oke, jadi misi kita kali ini kita coba bedah ya. Teknik-teknik persuasi tokoh-tokoh ini, terus lihat relevansinya buat Anda sekarang ini. Balik ke Hamilton lagi deh. Boleh? Apa sih kuncinya dia waktu itu? Bukannya audiensnya terpecah banget ya? Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang netral. Betul sekali. Awalnya cuma sepertiga yang setuju sama dia. Tapi menurut sejarawan Ron Chernow nih, Hamilton itu bisa menyajikan visi masa depan Amerika yang jernih dan kuat banget. Visinya kuat ya. Dan gayanya itu dipengaruhi pemikir pencerahan, kayak Locke gitu, yang menekankan logika, hak individu. Nah, ini yang disebut retorika pemberontakan yang radikal. Radikal. Kenapa radikal? Ya radikal karena berani nantang raja langsung pakai argumen rasional, bukan cuma minta belas kasihan. Gitu. Oke. Logika dan visi yang kuat. Dan kekuatan kata-kata ini kayaknya menular ya. Kita tahu kan Abraham Lincoln juga belajar dari pidato para pendiri bangsa. Tepat. Doris Kearns Goodwin, sejarawan juga, mencatat kalau kemampuan Lincoln merangkai cerita yang nyentuh emosi itu yang mengubah dia. Dari pengacara biasa jadi presiden hebat ya. Betul, dari pengacara biasa jadi presiden yang luar biasa. Ini menegaskan ide utama bab ini. Ide memang bangun dunia modern, tapi ide tanpa kefasihan, tanpa kemampuan ngomong yang bagus, ya bakal lewat aja gitu, nggak didengerin. Ide tanpa kefasihan bakal jatuh di telinga tuli. Ngena banget. Nah, ngomongin ide besar dan kefasihan, ini jadi nyambung ke eranya John F. Kennedy ya, dan moonshot ke bulan itu. Nah, iya, JFK. Gimana tuh JFK pakai kata-kata buat bikin hal yang kayaknya mustahil itu jadi nyata? Ini menarik banget. Ada riset dari Andrew Carton di Wharton, dia neliti ribuan dokumen NASA. Ribuan ya? Wow. Iya, dan dia nemuin strategi retorika JFK yang, brilian. Ada 2 langkah kunci. Pertama, ini yang agak mengejutkan, betapa sederhananya dia merumuskan tujuan. Sederhana gimana maksudnya? Dari sekian banyak nih aspirasi NASA, dia fokus cuma ke satu misi, manusia ke bulan. Titik. Cuman satu itu aja ya? Padahal kan NASA banyak programnya. Iya, cuma satu itu. Terus yang kedua, nah ini krusial banget. Dia ubah tujuan yang abstrak, kayak memajukan sains, jadi sasaran yang konkret banget. Konkretnya? Mendaratkan manusia di bulan dan bawa pulang dengan selamat sebelum dekade ini berakhir. Jelas banget targetnya, waktunya, ukurannya. Wah, jelas banget ya. Formula ini ngasih makna yang luar biasa. Sampai-sampai petugas kebersihan di NASA, kayak Charlie Mars yang disebut di sumber Anda, dia ngerasa kerjaan yang ngepel lantai itu ada hubungannya langsung sama pendaratan di bulan. Sampai segitunya ya. Keren banget. Itu kekuatan dari tujuan yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik. Rasa kebermaknaan. Luar biasa sih gimana target konkret bisa ngasih makna sedalam itu. Tapi nih, pendekatan ala JFK ini, apa masih relevan ya di dunia bisnis? Kan seringnya lebih pragmatis gitu. Nah, pertanyaan bagus. Contoh Eli Harari, pendiri SanDisk, nunjukin kalau ini relevan banget. SanDisk ya? Oke. Awalnya kan investor ragu sama dia, soalnya Harari bikin solusi buat masalah yang pasarnya aja belum jelas gitu. Harari sadar, dia butuh persuasi sekuat JFK. Dan itu kebukti pas krisis 2008 ya? Betul, pas krisis 2008 ada tawaran akuisisi dari Samsung, saham anjlok, tekanannya gede banget buat jual perusahaan. Terus gimana dia? Panik? Justru enggak, dia malah fokus ke cerita SanDisk. Timnya gimana, teknologinya, patennya, kasnya. Dia bilang, mereka yang nawar itu nggak ngerti cerita kita. Wah, berani banget. Dia niru JFK. Dia sederhanain pesan kompleks jadi satu tema aja yang optimistis. Flash bakal jauh lebih besar dari yang dibayangin para kritikus. Fokus ke cerita inti.
Jadi kuncinya lagi-lagi penyederhanaan dan fokus ke cerita ya. Kekuatan kayak gini juga kita lihat di Thomas Paine kan, dengan pamflet Common Sense-nya itu. Tepat sekali, common sense itu dampaknya masif banget buat revolusi Amerika. Konon sampai dibacain ke pasukannya Washington. Kenapa bisa sedahsyat itu ya? Karena Paine nulisnya untuk telinga. Maksudnya bahasanya tuh langsung, enak didengar, gampang dicerna pas dibacain keras-keras. Nggak kayak tulisan formal yang kaku. Oh, jadi gaya bahasanya ya? Iya, dan dia pakai teknik-teknik pintar. Misalnya antitesis, mempertentangkan dua ide. Kayak masyarakat itu berkah, tapi pemerintah. Bahkan yang terbaik sekalipun, itu kejahatan yang perlu. Kontras gitu kan langsung nancep. Iya juga ya. Sederhana tapi kena. Ada lagi? Dia juga pakai pengulangan kata di awal kalimat, anafora namanya, buat penekanan. Biar argumennya kerasa kuat, mendesak. Intinya, Paine nunjukin gimana gaya bahasa yang pas, itu bisa banget ngegerakin massa. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari Hamilton, Lincoln, JFK, Harari, sampai Paine, apa intisarinya? Intinya, ya kombinasi antara ide atau visi yang kuat dengan kemampuan menyampaikannya secara fasih, secara meyakinkan, persuasif gitu. Kayak penutup bab ini bilang, dunia tempat kita hidup hari ini nggak dibangun bata demi bata, tapi ide di atas ide. Ide di atas ide ya? Dan mengutip JFK lagi, seorang manusia bisa mati, bangsa bisa naik turun, tapi sebuah ide itu tetap hidup. Nah, ini nyambung banget buat Anda yang dengerin. Di zaman sekarang ini kan informasi banyak banget ya? Banjir informasi. Betul. Kemampuan buat menyampaikan ide Anda secara jelas, meyakinkan, itu jadi penting banget. Ide Anda itu berharga dan butuh kefasihan biar nggak cuma didengar, tapi juga dipercaya dan bisa menggerakkan orang lain. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan sebentar. Apa sih lompatan jauh atau moonshot pribadi atau profesional Anda? Apa impian besar Anda? Iya. Dan yang lebih penting lagi, gimana Anda akan merangkai kata, menyusun cerita, untuk menyajikan lompatan jauh itu? Gimana caranya menginspirasi orang lain biar mau ikut dalam perjalanan ambisius Anda itu?